Shalom untuk kita semua. Di sini saya membuat video pembahasan decomposition in computational thinking. Sebelum pembahasan, perkenalkan nama saya Brahmana Purba, NIM 42324002 dari Prodi D3 Teknologi Informasi. Di sini akan ada beberapa pembahasan. Untuk pembahasan yang pertama, definisi dekomposisi dalam berpikir komputasional. Dekomposisi adalah teknik memecah masalah besar atau kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Ini adalah salah satu keterampilan inti dalam berpikir komputasional yang membantu dalam menemukan solusi dengan cara yang lebih terstruktur. Untuk pembahasan yang kedua, mengapa dekomposisi itu penting? Alasan mengapa dekomposisi itu penting. Yang pertama, meningkatkan pemahaman. Masalah besar yang kompleks sulit untuk dipahami sepenuhnya. Dengan memecahnya, kita bisa fokus pada bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Yang kedua, efisiensi dalam pemecahan masalah. Dengan memisahkan bagian-bagian, solusi yang digunakan untuk satu bagian bisa diterapkan pada bagian lain atau disusun kembali untuk solusi yang lebih besar. Yang ketiga, mengidentifikasi pola dan abstraksi. Ketika bagian-bagian kecil dipecah, kita bisa lebih mudah melihat pola dan keteraturan di dalam masalah. Yang keempat, kolaborasi. Bagian-bagian kecil dapat dibagi di antara anggota tim, mempermudah kerja tim dalam pemecahan masalah. Pembahasan yang ketiga, tahapan mengidentifikasi masalah dalam dekomposisi. Tahapan yang pertama adalah definisikan masalah utama. Maksudnya di sini adalah pahami terlebih dahulu apa yang menjadi masalah inti yang akan dipecahkan. Tahapan kedua, memecahkan masalah menjadi submasalah. Bagi masalah besar ke dalam submasalah yang lebih kecil. Masing-masing submasalah harus bisa dipecahkan sendiri-sendiri. Langkah yang ketiga, identifikasi hubungan antara submasalah. Maksudnya di sini adalah setelah membagi masalah, tentukan bagaimana bagian-bagian tersebut saling terkait. Ini akan membantu dalam merancang solusi yang terintegrasi. Langkah yang keempat, prioritaskan submasalah berdasarkan urgensi. Fokuslah pada submasalah yang paling penting atau yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Pembahasan keempat, contoh penerapan dekomposisi. Contoh kasus yang saya ambil adalah pembangunan website e-commerce. Seperti langkah-langkah sebelumnya, yang pertama mendefinisikan masalah utama. Bagaimana membangun sebuah platform e-commerce yang memungkinkan pengguna melakukan pembelian online. Yang kedua, dekomposisi atau pembagian submasalah. Yang pertama, desain antarmuka pengguna. Yang kedua, sistem manajemen produk. Yang ketiga, sistem pembayaran. Yang keempat, pengelolaan inventaritas. Yang kelima, keamanan data dan autentikasi. Yang keenam, integrasi pengiriman. Langkah yang terakhir atau langkah penyelesaian, setiap bagian dari sistem, misalnya sistem pembayaran atau UI, dapat dirancang dan dibangun secara terpisah sebelum digabungkan menjadi sistem yang terlengkap. Jadi kesimpulan yang saya dapat dari pembahasan ini adalah dekomposisi adalah bagian penting dari berpikir komputasional yang membantu kita mengelola masalah dengan lebih baik, merancang solusi yang lebih efisien, serta memungkinkan kolaborasi dalam tim. Melalui penerapan dekomposisi, masalah besar dapat dipecah menjadi submasalah yang lebih sederhana, sehingga mempermudah pemecahan masalah secara keseluruhan. Sekian presentasi saya atau presentasi pembahasan saya. Saya ucapkan terima kasih.